Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Julianto dan teman-teman saya Rexi Armando dan Aryesta Renaldo. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengelolaan kependidikan. Definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Profesi pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang saling berkaitan dalam sebuah sistem kependidikan. Sekalipun keduanya memiliki lingkup yang berbeda, pengertian tenaga pendidik dan kependidikan ini tertuang dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang Sidiknas sebagai berikut. A. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pembangunan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. B. Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran melalui hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. B. Definisi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang profesional serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di antara tenaga pendidik dan kependidikan ini meliputi guru, dosen, kepala sekolah, rektor, staf tata usaha, dan staf-staf lainnya. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah mekanisme pengelolaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mula dari tenaga pendidik dan kependidikan melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pembinaan dan latihan pengembangan. Dan pembentukan semua itu dilakukan secara membentuk dan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas di bidangnya masing-masing. Tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan adalah agar mereka memiliki kemampuan, motivasi, dan kreativitas untuk 1. Mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri. 2. Secara berkesinambungan menyesuaikan program pendidik sekolah terhadap kebutuhan kehidupan peserta didik dan persaingan terhadap kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. 3. Menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari relationship pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidik nasional. Tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan pendidikan secara umum adalah memungkinkan lembaga pendidik mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang handal, loyal, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. 4. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. C. Aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan pengelolaan tenaga pendidik dan pendidikan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan pendidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Ada beberapa mode yang dipakai dalam merencanakan SDM, dan di antaranya adalah 1. Metode tradisional. Metode ini memperhatikan jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. 2. Metode perencanaan terintegrasi. Perencanaan terpusat pada visi strategik. Visi tersebut dijadikan standar pencapaian. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pengadaan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga pendidikan. Yang pertama adalah memperluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga pendidikan dalam berbagai jenis dan kualifikasi sebagaimana proses perencanaan yang telah ditetapkan. Kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, baik persyaratan administratif maupun persyaratan akademis.
Ketiga, menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan menggunakan teknik seleksi atau cara-cara tertentu yang dibutuhkan. Standar seleksi menyangkut umur, kesehatan fisik, pendidikan, pengalaman, tujuan-tujuan, perangai, pengetahuan umum, keterampilan komunikasi, motivasi, minat, sikap, kesehatan mental, dan sebagainya. Selanjutnya, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi fungsi kinerja yang esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan. Ketiga, bagaimana tenaga pendidik dan dinas pekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan kinerja yang sekarang. Keempat, bagaimana prestasi kerja yang akan diukur. Kelima, mengenali berbagai hambatan dan menemukan penyelesaian. D. Strategi pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga atau institusi untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di lingkungan organisasi dan mengupayakan kedinamisan keterampilan, pengetahuan, serta untuk mempertahankan mutu kerja. Untuk melaksanakan pembinaan lembaga atau institusi, dapat menyelenggarakan program-program seperti seminar, lokal karya, simposium, serta menerapkan sistem pembinaan sistem karir, sistem prestasi kerja, dan sistem kenaikan pangkat. Strategi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan mempunyai jangkauan yang luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan lebih dititik beratkan pada pengembangan kemampuan melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang. Pemberian kesempatan belajar yang didesain guru membantu pengembangan diri para tenaga pendidik dan kependidikan, di mana pengembangan diarahkan untuk menyiapkan tenaga pendidik kependidikan guna memegang teguh jawab atas jabatan dan pekerjaan yang masanya akan datang. Strategi kependidikan dan kependidikan meliputi analisis kerja, kebutuhan, dan sumber daya alam. Baiklah, itulah penjelasan dari kami melalui materi pengelolaan tenaga pendidik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.